Dan Tuhan pengen melihat siapa yang mau bangkit. Di Afrika ada seorang yang terbeban untuk Afrika, Livingstone. Sebelum Livingstone dipanggil, Livingstone ini mendengar satu khotbah. Pendeta itu berkata, siapa yang mau bermisi untuk Afrika? Dia buat pertemuan. Gak ada anak-anak muda, kebanyakan orang tua semua. Lalu ketika pendeta itu berkata, siapa yang mau jadi misionaris, bermisi ke Afrika? Gak ada seorang pun yang angkat tangan. Karena mungkin orang tua itu berpikir, aku sudah tua, gak ada kekuatanku lagi untuk bermisi. Beberapa kali pendeta itu, ayo siapa yang mau bermisi ke Afrika? Gak ada yang angkat tangan. Mungkin ada orang berkata, di sana orangnya hitam-hitam, di sana orangnya seram-seram. Apa nanti mau ku makan? Di sana sulit, air pun sulit. Hanya alasan mungkin. Gak ada seorang pun yang mau mengangkat tangan. Tetapi ada satu orang, anak remaja. Kalau orang main piano zaman dulu, anak remaja ini namanya Livingstone. Dialah yang mengembus. Ada pipa supaya organnya itu bisa bunyi. Seperti pianika kan, diembus baru bisa dimainkan kan. Zaman dulu begitulah piano. Livingstone ini dialah tukang embus-embusnya. Jadi kalau dia berhenti embus, nggak bunyilah pianonya. Lalu dia berkata, saya Pak Pendeta. Pendeta itu bilang, posoma cuman satu-satunya dia yang bernama Livingstone menyambut panggilan itu. Beginilah, karena kau masih muda, kami sekolahkanlah kau dulu. Disekolahkanlah dia sekolah dokter, dengan harapan nanti setelah tamat dia menjadi dokter, dia bisa melayani di Afrika melalui mengobati orang-orang yang banyak sakit di Afrika. Singkat cerita, luluslah. Lalu dikirimlah dia ke Afrika. Segampang itukah menginjil di Afrika? Sulit. Yang adat istiadatnya lah, ya kan? Perdukunannya lah. Kalau perdukunan di sana, jangan coba-coba. Sedikit aja kita berdosa, lalu kita bermusuhan dengan mereka, selesai. Afrika. Ketika Livingstone ini dilarang beribadah, dia berdoa. Karena orang Afrika berkata, jangan buka gereja. Kalau buka gereja kami potong kau nanti. Kalau mereka berkata demikian, udah pasti dipotongnya dipotong. Yang dipenggal ya memang dipenggal. Begitulah kanibalnya di Afrika. Livingstone satu-satunya harapan hanya berdoa. Berdoa dia sungguh-sungguh. Datanglah orang Afrika yang mau menangkap Livingstone ini. Tetapi orang Afrika ini melihat ada 39 raksasa menjaga. 39 raksasa. Mereka takut. Lalu mereka pergi. Jangan, ini tidak bisa diganggu. Kita pergi, nanti kita yang celaka. Pergilah mereka. Lalu saudaraku, Livingstone heran, loh, bahasanya kok gak ada orang datang kemari mau membunuh aku, padahal aku dari tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah berdoa. Dia beranikanlah mencari tahu. Ternyata cari tahu, punya tanya. Ternyata orang-orang Afrika itu berkata, kami melihat 39 raksasa besar-besar. Kami takut. Sudahlah, kalau kau mau berdoa, berdoalah. Kalau kau beritakan Injil, beritakanlah Injil. Haleluya, haleluya. Lalu pulang kampunglah dia ke Skotlandia. Dia bersaksi penginjilannya di Afrika. Lalu gereja Skotlandia itu yang mengutusnya, saudaraku, terus berdoa untuk Livingstone ini. Lalu ditanya, coba tanggal berapa Bapak berdoa itu?
yang mau dibunuh itu, dia katakan tanggal sekian, bulan sekian. Lalu dibukalah daftar orang berdoa. Tepat pada tanggal itu, bahkan jumlah orangnya pun 39. Tepat tanggalnya, tepat orang-orangnya 39 orang. Berarti yang 39 orang ini berdoa untuk Livingstone. Di Skotlandia orang berdoa, di Afrika Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sungguh dahsyat kuasa doa. Ada keajaiban di dalam doa. Oleh karena itu, belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Amin. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai dijawab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.